Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh pada saat ini untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memenuhi hati kami, memberikan kami pengertian, dan Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk kami dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini judul satelit kita Mujizat Masih Ada. Dan firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1-5 saya bacakan, tetapi kita membahas seluruh perikop ini dari ada 11 ayat. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga, pada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Demikian firman Tuhan. Mujizat di kota Kana terjadi dalam sebuah pesta perkawinan di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya ketika dia berada di bumi. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa mujizat masih ada. Mujizat masih terus berlangsung sampai hari ini di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, dari nas firman Tuhan pada hari ini kita belajar ada 3 perkara yang kita harus mengerti. Bagaimana atau apa sebab mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama kita belajar di sini bahwa mujizat itu terjadi oleh karena waktunya Tuhan. Mujizat dapat terjadi pada waktunya Tuhan. Sebagaimana ketika pesta ini terjadi kekurangan anggur dan ibu Yesus datang kepada Yesus agar Yesus membuat sebuah solusi dalam pesta itu. Ketika ibu Yesus berkata, "Mereka kekurangan anggur," Yesus berkata, menjawab ibu, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Di sini menunjukkan bahwa Yesus mau melakukan perkara-perkara besar hanya karena waktunya, bukan karena kehendak si ibu. Bukan oleh karena kehendak kita. Baiklah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita agar Yesus melakukannya menurut kehendaknya, menurut waktunya, sehingga mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita perlu belajar di sini bahwa di dalam ayat yang ketujuh, yang harus kita lakukan, kita harus mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan di sini, ketika Yesus berkata, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka mengisinya sampai penuh. Artinya mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Sebagaimana Maria juga berpesan, apa yang dikatakannya, lakukanlah, perbuatlah itu. Dan para pelayan-pelayan itu akhirnya mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh sesuai dengan firman yang atau perkataan Tuhan Yesus, perintah dari Yesus. Baiklah kita juga mencintai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga mujizat dapat terjadi bagi kita dan bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga yang kita harus ingat bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ayat ke-8 katakan, "Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Bayangkan,
Para pelayan-pelayan itu diperintahkan mencedok air dalam tempayan itu dan membawanya kepada pemimpin pesta. Tetapi yang mereka melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan perintah Tuhan, melakukan ketika Yesus berkata, cedoklah. Secara manusia mereka bisa berpikir, bagaimana mungkin kita membawa air kepada pemimpin pesta? Tetapi oleh karena mereka melakukan kehendak Tuhan, sekalipun hal itu mustahil, sekalipun hal itu tidak mungkin, sekalipun hal itu aneh dirasakan, tetapi mereka melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melakukan kehendak Tuhan sekalipun kita merasa, wah ini tidak mungkin. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan tanpa bertanya, apakah ini mungkin? Sebab Tuhan dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.